Iya, berbicara tentang hedonisme dan gaya hidup keugahan, kita akan berpikir pada konsep Alkitab terkait dengan hidup sederhana. Anak-anak kami, Alkitab banyak merujuk, khususnya kitab Amsal, terkait dengan pola hidup yang sederhana. Pola hidup yang sederhana sebenarnya adalah pola hidup yang mencerminkan kasih Allah, mencerminkan rasa syukur atas berkat Allah di dalam kehidupan ini. Terkait dengan materi ini, antara gaya hidup hedonisme, artinya gaya hidup yang berpoya-poya, lalu dikaitkan atau dihubungkan dengan gaya hidup yang sederhana, kita akan bahas secara lebih lanjut pada pembelajaran ini. Pada pembelajaran ini, peserta didik akan mencari berbagai hal terkait dengan gaya hidup hedonisme, yang tentu gaya hidup ini bertentangan dengan ayat Alkitab. Lalu gaya hidup yang bersifat keugaharian adalah gaya hidup yang mencerminkan kesederhanaan, mencerminkan rasa syukur kepada Allah. Akan kita bahas lebih lanjut melalui kerja kelompok pada saat ini. Terima kasih, silakan lakukan kerja kelompok dengan baik. Jadi kami di sini akan menjelaskan mengenai hedonisme dan keugaharian. Jadi hedonisme adalah sebuah gaya hidup yang mengupayakan kesenangan semata. Biasanya kesenangan ini diperoleh melalui berbagai upaya, seperti menikmati liburan berlebihan, memamerkan harta kekayaan, bahkan sampai perilaku hidup tak terpuji lainnya. Dampak dari hedonisme ini yaitu orang yang berkecenderungan memaksakan diri untuk hidup mewah, bahkan di luar kemampuannya. Dampak dari pola hidup hedonisme ini sendiri seperti berpotensi menimbulkan persoalan ketika diperhadapkan dengan realitas sosial, terutama ketika berhadapan dengan orang yang mungkin gaya hidupnya bukan seperti itu. Mempertontonkan gaya hidup loba dan hilangnya sikap empati berpotensi memupus kemungkinan untuk membangun komunikasi yang baik dengan berbagai lapisan masyarakat karena dengan hidup hedonisme tersebut. Gaya hidup ini juga membuat orang-orang merasa kemanusiaan yang seharusnya berjalan dalam kebersamaan, saling menopang dan saling memanusiakan malah jadi hilang. Selain itu, gaya hedonisme ini cenderung mengabaikan perasaan-perasaan orang lain yang berada di sekitarnya, di mana dengan hal ini berpotensi nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat itu mulai hilang, yang seharusnya berjalan dalam kebersamaan, saling menolong, dan bahkan saling memanusiakan. Di mana dengan hal ini dapat menjadi bukti bahwa sila kelima Pancasila itu sulit, bahkan mustahil untuk diwujudkan. Berikutnya yaitu mengenai gaya hidup ugahari yang sangat berbanding terbalik dengan gaya hidup hedonisme. Sebagaimana diajarkan oleh Allah dalam doa Bapa Kami, gaya hidup ugahari itu merupakan gaya hidup yang sederhana dan juga berkecukupan. Yang artinya, gaya hidup ugahari ini tetap menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya tanpa menghilangkan kualitas hidup itu sendiri. Bahkan orang yang memiliki kekayaan melimpah pun dapat melakukan gaya hidup ugahari. Kami presentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengertian hedonisme. Pertama yaitu pengertian. Baik, pengertian hedonisme adalah sebuah gaya hidup yang mengupayakan kesenangan semata bagi kehidupan manusia. Contoh dari hedonisme ini adalah ikut pesta-pesta ataupun menghambur-hamburkan uang, membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhi ataupun yang tidak terlalu kita butuhkan, dan juga pastinya seperti membeli barang mewah tetapi tidak digunakan. Selanjutnya yaitu dampak hedonisme, yaitu cenderung memaksakan diri untuk hidup mewah. Selanjutnya memprioritaskan kebutuhan tersier daripada primer. Selanjutnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan FOMO atau bahasa gaulnya. Dan selanjutnya itu kesulitan mencapai tujuan untuk jangka panjang. Nah, kemudian kita masuk ke keugaharian, yaitu pengertian keugaharian adalah sebuah sikap hidup yang kesederhanaan atau berkecukupan yang tidak menampakkan kemewahan. Gaya hidup ini digambarkan dengan pola doa Bapa Kami. Setelah itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu memiliki dampak positif. Yang pertama yaitu keuangan akan membaik. Yang kedua, tekanan finansial akan lebih sedikit. Yang ketiga, kekurangan berkelanjutan hidup. Yang keempat itu menumbuhkan sikap bersyukur. Dan yang kelima itu fokus kepada hal yang bermakna. Nah, setelah itu dampak negatif. Pastinya dari sikap keugaharian ini memiliki dampak negatif, yakni yang pertama itu adalah terlalu ketat dalam pengeluaran yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kehilangan kesenangan hidup. Dengan adanya sikap keugaharian ini juga pastinya seseorang akan merasa terisolasi terhadap dengan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu adalah terkesan buruk. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, kami di sini kelompok 3 ingin menjelaskan pemaparan materi mengenai hedonisme dan keunggahan. Tuhan Yesus telah menghendaki agar umat yang dikasihinya benar-benar mampu membawa diri dalam pengendalian hidup dan mampu mengedepankan pola hidup sederhana tanpa kehilangan tanggung jawab untuk tetap memuliakan nama Allah, sebab kemuliaan Allah tidak semena-mena dihubungkan dengan kemewahan. Itu sebabnya umat Allah harus mampu meratakan diri sehingga tidak terjebak dalam pola hidup hedonistik. Hedonisme adalah sebuah gaya hidup yang mengupayakan kesenjangan semata. Adapun dampak dari pola hidup demikian berpotensi menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan realitas sosial, terutama berhadapan dengan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pola hidup yang sama. Mempertontonkan gaya hidup global dan hilangnya sikap empati berpotensi memfokuskan kemungkinan untuk membangun komunikasi dengan baik dengan berbagai lapisan masyarakat. Gaya hidup seperti ini pun cenderung mengabaikan perasaan orang-orang di sekelilingnya. Dalam situasi seperti ini, keadilan, demokrasi, dan HAM bisa dipahami secara keliru hidup yang dilakukan secara oleh segelintir orang tanpa mempertimbangkan situasi yang tengah berlangsung. Bahkan tiap pagi, Andrew menjemput Peter ke rumah karena Andrew memiliki mobil. Maklum karena orang tua Andrew merupakan direktur dari perusahaan besar. Andrew merupakan anak dari seorang orang tua yang kaya karena dia juga tinggal di perumahan yang mewah, sedangkan Peter merupakan anak yang sederhana yang tinggal di perumahan tipe 21. Ayah Peter meninggal pada saat Peter menduduki bangku taman kanak-kanak, yang dimana hal tersebut